Shalom, damai di hati. Kembali lagi bersama kami Gemim Betania Teling Tingkulu dalam program Kusapa, kunjungan, sharing, dan pengembalaan. Dan program kita saat ini akan dipandu oleh Jemaat Kolom 20. Hanya oleh karena anugerah Tuhan, sehingga kita boleh ada di saat ini. Dan puji syukur kepada Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita boleh ada, dan atas berkat-Nya kita boleh bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti program Kusapa, kunjungan, sharing, dan pengembalaan. Dan diucapkan selamat datang buat kita semua, dan selamat kita mengikuti program Kusapa ini. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mulaikan program ini, dan sebelum itu kita akan dibuka dengan doa, dan doa akan dibawakan oleh Ibu Christine Kasatulango. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga. Karena merasalah kami akan cinta kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah aktivitas kehidupan kami yang kami jalani setiap hari. Di saat ini ya Tuhan, Engkau kumpulkan lagi kami di rumah-Mu yang kudus. Kami akan melaksanakan program Kusapa Gemim Betania Teling Tingkulu. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami bermohon kepadamu, kiranya Engkau mau memimpin akan program Kusapa saat ini hingga berlangsung seturut daripada kehendak Tuhan Yesus sendiri. Bagi kami sebagai kolom penyelenggara Jemaat Kolom 20, bagi jemaat, bahkan teristimewa bagi pembawa materi di saat ini, Ibu Pendeta Anggreni Lekes Kalalo, Master Teologi. Biarlah kuasa daripada Roh Kudus-Mu dan hikmat daripada-Mu Engkau anugerahkan kepada kami semua, sehingga sebentar ketika kami melaksanakan Kusapa, biarlah semuanya itu kami dapat mengerti dan memahami akan maksud firman-Mu, dan firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau buka program Kusapa saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan materi yang terambil dalam NTPJ tanggal 8 sampai 14 Februari 2026 dengan tema Hitung dan Catatlah Semua Umat. Dan sekarang sebelum materi kita akan membaca firman Tuhan. Mari membaca firman Tuhan, kitab Bilangan pasal 1 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-54. Laskar Israel dihitung. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah umat Israel menurut kaum-kaum ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Alisur bin Sedur.
Dari suku Simeon, Selumiel bin Surisyadai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Natanael bin Suar. Dari suku Sebulon, Eliab bin Helon. Dari keturunan Alhud. Dan inilah semua orang yang harus mendampingi kamu dari suku Ruben bin Ur, dari Simeon, Selumiel bin Surisyadai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Natanael War. Dari suku Sebulon, Eliab dan Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amehud. Dari suku Efraim dan Gamaliel bin Pedasur. Dari suku Benyamin 12 dari suku dan Asyer dan bin Amisadai 13 dari suku Asyer, Pagiel bin Okan 14 dari suku Gad, Elsalaf bin Rehuel 15 dari suku Naftali, Ahire bin Enan. 16 itulah orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu, dan pada tanggal 1 bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurung Sinai. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Ketika silsilah dari Isakar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas,
semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 54.400 orang. Ketika silsilah Bani Sebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Sebulon ada 57.400 orang. Mengenai keturunan Yusuf, ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Dan ketika silsilah Bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada 32.200 orang. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Ketika silsilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada 62.700 orang. Ketika silsilah Bani Asyer disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang yang berumur orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Asyer ada 41.500 orang. Ketika silsilah Bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada 53.400 orang. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun dan dengan ke-12 pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Tetapi yang menurut suku bapa leluhurnya termasuk orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu, sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel, tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotnya. Mereka harus menurutnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang.
oleh mereka, sedang orang awan harus mendekat, harus dihukum mati. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat mereka. Demikian. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ya, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara, kita bersyukur di saat ini kita boleh berjumpa lagi dalam program Kusapa yang boleh diadakan oleh Jemaat Gemim Betania. Kita akan membahas bersama bagian bacaan firman Tuhan. Dia akan dibaca di minggu yang akan datang, mulai tanggal 8 sampai tanggal 14 Februari dengan tema mingguan, hitung dan catatlah semua umat. Kita masuk pada penjelasan tema. Nah, saudara-saudara, tema ini diangkat kalau kita melihat dari bagian bacaan Alkitab tadi, mengacu pada ayat yang kedua bacaan kita. Nah, mari kita lihat arti kata per kata dalam tema. Di sini dimulai dari kata hitung. Kalau saya lihat kata hitung ini dari kata Ibrani nasa, yang berarti angkat atau bawalah. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti menjumlahkan, dan di situ ada kata catat. Catat dari kata mikpar yang juga mengandung arti jumlah atau banyaknya. Kalau dalam KBBI artinya menuliskan. Semua umat berarti keseluruhan umat yang, kalau orang lihat konteks bagian bacaan Alkitab ini, umat yang berada di Gurun Sinai. Nah, tema ini adalah bagian kalimat perintah, berisi tentang perintah Allah pada Musa ketika dia berada di Gurun Sinai. Nah, kalau bicara tentang perintah, ini adalah berkaitan dengan catatan penting menyangkut tentang pengorganisasian bangsa Israel di padang Gurun Sinai. Nah, bagian ini kalau kita melihat bersama bukan hanya sekedar daftar angka, melainkan ini juga adalah gambaran tentang bagaimana Allah membentuk sebuah bangsa yang teratur dari sekelompok orang yang berada di padang gurun. Selanjutnya kita melihat mengapa tema ini diangkat. Tentunya kita melihat berkaitan dengan akan berakhirnya masa pelayanan di periode yang berjalan ini. Tentunya ini adalah persiapan-persiapan dalam pemilihan ke depan. Untuk mempersiapkan periode pelayanan yang baru, maka penting untuk melaksanakan sensus dan penataan di kolom. Tentunya supaya apa? Supaya ada keteraturan.
Ya, selanjutnya tema ini diangkat untuk menyadarkan kita bahwa pencatatan dan perhitungan ini bukan hanya berbicara soal angka, tapi menyadarkan kita tentang identitas kita sebagai milik Allah. Dan juga tema ini diangkat supaya gereja mengenal semua anggota jemaat melalui sensus dan pendataan. Dan pendataan ini ada supaya ada ketertiban dan keteraturan. Selanjutnya kita masuk dalam latar belakang kitab. Dalam tradisi Yahudi, kitab bilangan ini disebut Bemidbar, yang berarti di padang gurun. Nah, kitab bilangan ini seringkali dikatakan kitab keempat dari 5 kitab PL yang disebut Pentateuk atau 5 kitab Musa. Penulisnya diyakini adalah Musa dan dia ditulis sekitar tahun 1405 sebelum Masehi. Nah, isi kitab bilangan ini berbicara tentang perjalanan umat Israel di padang gurun Sinai. Bahkan mereka boleh ada di sana selama 40 tahun menuju tanah Kanaan. Nah, kitab ini kalau kita melihat ternyata kitab ini meneruskan kisah bangsa Israel yang mengembara mulai dari kita baca di kitab Keluaran dan dilanjutkan dalam kitab Imamat yang bercerita tentang umat yang berkemah di Gunung Sinai dan mereka menerima hukum-hukum Allah yang menyangkut kekudusan, dan kemudian dilanjutkan di kitab Bilangan yang berbicara tentang umat Israel yang terus bergerak. Nah, selanjutnya dalam pembahasan teks saya membagi ada beberapa pokok pikiran. Yang pertama di ayat 1 sampai 4 berbicara tentang perintah Tuhan, hitung dan catat semua umat. Ayat 5 sampai ayat yang ke-16 itu adalah pokok pikiran yang kedua, berbicara tentang perintah Tuhan untuk memilih pemimpin suku. Pokok pikiran yang ketiga ayat 17 sampai 19 berbicara tentang pelaksanaan perintah Tuhan. Ayat 20 sampai 53 hasil sensus persuku. Dan ayat yang ke-54 ketaatan melakukan perintah Tuhan. Kita masuk pada pokok pikiran yang pertama dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat. Nah, saudara-saudara, bacaan ini dimulai dengan ungkapan Tuhan berfirman. Nah, kata berfirman di sini dari kata dabar, artinya Tuhan berbicara atau menyampaikan. Ini berarti Tuhan memberikan petunjuk agar umat Israel selalu mempersiapkan diri menuju tanah perjanjian. Nah, seluruh perintah ini berasal langsung dari otoritas Allah. Perintah ini disampaikan Tuhan Allah kepada Musa di padang gurun Sinai. Nah, kalau kita melihat gurun Sinai ini terletak di semenanjung Sinai, sebuah wilayah berbentuk segitiga yang menghubungkan Mesir dan Israel atau Palestina. Nah, hidup di padang gurun, maka umat Israel belajar bergantung sepenuhnya pada pimpinan Tuhan. Nah, Tuhan Allah berfirman kepada Musa di dalam kemah pertemuan. Kemah pertemuan ini seringkali disebutkan sebagai tabernakel. Kemah ini telah didirikan di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel sebagai pusat ibadah dan kehadiran Allah. Ini adalah pesan teologis yang kuat bahwa Allah harus menjadi pusat dari segala aktivitas, pusat dari segala keputusan, dan pusat dari kehidupan bangsa itu. Nah, untuk catatan waktu dikatakan bulan kedua. Menurut Alkitab edisi studi itu jatuh pada sekitar pertengahan April hingga pertengahan Mei. Nah, penyebutan tahun kedua itu artinya mereka sudah memasuki tahun kedua
setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Jika ada catatan waktu seperti ini, maka kita dapat mengatakan bahwa sejarah ini nyata. Bahwa iman Alkitabiah ini berakar pada peristiwa sejarah yang nyata dan bukan mitos. Waktu setahun keluar dari perbudakan artinya itu cukup untuk siap diorganisir untuk menjadi laskar Tuhan. Nah, apa saja perintah Tuhan? Di ayat yang kedua, Tuhan memerintahkan untuk menghitung jumlah semua umat sesuai dengan masing-masing suku dan mencatat nama semua laki-laki di Israel yang usianya dikatakan 20 tahun ke atas dengan syarat yang sanggup untuk berperang. Nah, bahkan di ayat yang keempat, Musa dan Harun harus mengambil satu orang untuk menjadi kepala setiap suku. Nah, saudara-saudara, dari perintah ini maka ada poin-poin penting yang boleh saya catat. Di sini dikatakan yang pertama, penghitungan dilakukan tentunya untuk menginventarisasi jumlah pria yang sanggup berperang. Ini bukan hanya sekedar angka, melainkan tanda untuk mempersiapkan laskar Tuhan yang terorganisir untuk merebut tanah perjanjian. Yang kedua, bangsa Israel diatur berdasarkan suku dan kaum, menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang teratur dan menunjukkan bahwa Allah menuntut ketaatan penuh yang dilaksanakan oleh Musa dan Harun. Nah, selanjutnya pokok pikiran yang kedua. Kita melihat di situ mulai ayat 5 sampai ayatnya yang ke-16. Di sana berisi tentang daftar nama para pemimpin atau kepala suku yang dipilih Tuhan untuk membantu Musa dan Harun dalam melaksanakan atau dalam melakukan sensus. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak meminta Musa memilih sembarangan orang. Tetapi orang-orang ini disebut sebagai orang-orang yang dipanggil dari antara umat itu. Orang lihat di ayat yang ke-16. Dikatakan di sini bahwa mereka adalah pemimpin kaum keluarga dan kepala pasukan Israel. Nah, saudara-saudara, dari penunjukan pemimpin suku ini kita mendapati bahwa kepemimpinan dalam umat Tuhan bukan berdasarkan penunjukan diri sendiri, melainkan berdasarkan panggilan dan pengakuan atas integritas mereka. Nah, di sini saya boleh tampilkan daftar-daftar pemimpin suku. Menurut bilangan bagian bacaan kita dicatat di ayat 5 sampai ayatnya yang ke-16. Di situ disebut ada Ruben, suku Ruben. Di situ pemimpin atau kepala sukunya Eluzur bin Sedeur. Bahkan saudara-saudara, kalau kita melihat semuanya punya arti. Nama-nama yang dicatat ini yang dipilih oleh Tuhan Allah semuanya mengandung arti. Di situ ada Simeon, ada dari Yehuda, ada dari Isakar, Sebulon. Bahkan di sini ada juga keturunan Yusuf, Efraim dan Manasye. Ada dari suku Benyamin, ada dari Dan, ada dari Asher, Gad dan Naftali. Saudara-saudara bisa lihat nanti di bagian PowerPoint. Nah, dan karena itu dengan jelas dicatat pada ayat 16 bahwa mereka inilah orang-orang yang dipilih sebagai pemimpin, sebagai kepala pasukan Israel. Setiap suku memiliki wakilnya masing-masing, sehingga tidak ada suku yang merasa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan atau dalam perhitungan sensus ini. Nah, saudara-saudara, dari penugasan ini kita mendapati bahwa Musa tidak dibiarkan bekerja sendirian, tetapi Tuhan menyediakan sistem pendukung
atau biasanya orang katakan support system yang terorganisir. Nah, selanjutnya kita melihat pokok pikiran yang ketiga dari ayat 17 sampai 19. Itu berbicara tentang pelaksanaan perintah Tuhan. Di sini kita melihat Musa dan Harun melaksanakan perintah Tuhan. Mereka memanggil orang-orang yang telah dipilih dan disebutkan namanya, atau orang katakan tadi para pemimpin suku, untuk membantu proses sensus. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan besar tentu tidak dilakukan sendirian, melainkan melibatkan struktur kepemimpinan yang telah terorganisir. Seluruh umat dikumpulkan dan dicatat silsilahnya berdasarkan kaum dan keluarga mereka. Bahkan dikatakan setiap laki-laki berusia 20 tahun ke atas harus menyatakan silsilahnya secara jelas. Ini bertujuan untuk membuktikan keanggotaan mereka dalam umat perjanjian Allah, tapi juga menandakan kesiapan mereka untuk berperang. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang tertib. Allah adalah Allah yang mengenal setiap pribadi dalam umatnya secara detail. Sehingga tentunya di sini kita mendapati Musa melakukan pencatatan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh perintah ini kita melihat berasal dari otoritas ilahi. Kita dapat mengatakan bahwa Musa tidak bertindak berdasarkan ambisi politik atau militer pribadi, melainkan sebagai pelaksana dari kehendak Allah. Nah, ketaatan Musa ini menjadi teladan bahwa perintah Tuhan sekecil atau serumit apapun, orang lihat bersama seperti menghitung ratusan ribu orang, tetapi harus dilaksanakan secara tepat. Sedangkan Musa di padang gurun kan banyak tantangan tapi tetap melakukan perintah Tuhan. Maka ini kan memotivasi orang dalam persiapan pemilihan nanti. Biar kendati mau naik turun tangga 1000 kan, kolom 20, lokasi naik turun gunung, mari punya semangat mau sensus, mau data jemaat. Nah, selanjutnya pokok pikiran yang keempat, ayat 20 sampai ayat yang ke-53, hasil sensus persuku. Nah, di sini kita melihat bahwa inilah inti dari proses sensus. Hasil perhitungannya hingga penetapan status khusus bagi suku Lewi. Nah, di sini kita melihat bagaimana umat Allah berubah dari sekedar kumpulan keluarga menjadi sebuah pasukan yang terorganisir, yang kita dapat katakan bahwa mereka ini adalah laskar Tuhan. Musa dan para pemimpin yang terpilih, mereka tidak diam di tempat, tetapi mereka segera bertindak untuk melakukan perintah Allah. Nah, kriteria perhitungan salah satunya kita melihat di sini dikatakan laki-laki berusia 20 tahun ke atas, bahkan dikatakan mereka yang sanggup berperang. Berarti biar ada usia laki-laki 20 tahun ke atas, tetapi kalau tidak memenuhi kriteria kan di sini dia bilang yang sanggup berperang. Berarti mereka yang siap, punya kesiapan untuk menjadi laskar Tuhan. Nah, tujuan sensus ini juga untuk mempersiapkan bangsa sebagai laskar Tuhan yang siap untuk merebut tanah perjanjian. Sehingga tadi dalam bagian bacaan firman telah dicatat per suku dan didapatkan hasil total jumlah laskar yang tercatat adalah 603.550 orang. Mereka lah itu laki-laki 20 tahun ke atas yang siap atau yang sanggup untuk berperang. Nah, sensus ini menunjukkan kesetiaan Allah dalam menggenapi janjinya. Orang teringat tentang janji Allah kepada Abraham, yaitu untuk menjadikan
keturunannya sangat banyak. Sini saya memberikan daftar tentang suku-suku dengan jumlah laki-laki 20 tahun ke atas yang sanggup untuk berperang sesuai dengan yang dicatat dalam bagian firman Tuhan. Di situ ada suku Ruben, Bani Simeon, Gad, Yehuda, Isakar, bahkan sampai kepada Naftali. Dan itu jumlahnya seperti yang dikatakan tadi, totalnya 603.550 orang. Nah, saudara-saudara, berbeda dengan suku-suku yang dicatat dan dihitung tadi. Ternyata ada satu suku yang sengaja tidak dihitung. Tidak dihitung bersama dengan suku-suku tadi yang sanggup untuk berperang. Siapakah? Dialah suku Lewi. Suku Lewi ini memiliki panggilan yang berbeda. Sehingga kita melihat di sini ada pemisahan tugas. Suku Lewi ini mereka tidak dilatih untuk berperang secara fisik, melainkan mereka ada untuk melayani di kemah suci. Tanggung jawab utama mereka apa? Dicatat dalam bagian firman tadi kan? Untuk mengurus, untuk membongkar pasang tenda, tetapi juga untuk mengangkut kemah suci serta segala peralatannya saat bangsa itu melakukan perjalanan, segala sesuatu yang berkaitan dengan kemah suci, termasuk menjaga perkemahan agar tidak ada murka Allah menimpa umat Israel, selayaknya seperti dicatat di ayat 50 sampai ayat 53. Dikatakan di sini bahwa mereka berkemah di sekeliling kemah hukum sebagai penjaga. Artinya bahwa tanggung jawab ini diberikan bagi suku Lewi. Seringkali kita bertanya, mengapa mereka yang dipilih? Ternyata karena jawabannya karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Kita melihat di sini ada keteraturan. Allah adalah Allah yang teratur. Ia mengorganisir umatnya agar masing-masing memiliki peran yang jelas dalam komunitas. Sehingga pemisahan suku Lewi menekankan bahwa di tengah persiapan perang, ibadah dan pemeliharaan hubungan dengan Allah di pusat kemah itu tetap merupakan prioritas utama umat saat itu. Nah, selanjutnya kita memasuki pokok pikiran yang terakhir di ayat yang ke-54. Nah, di ayat ini memperlihatkan ketaatan mutlak bangsa Israel dalam melaksanakan perintah Tuhan yang disampaikan melalui Musa terkait sensus dan pengaturan perkemahan. Nah, di ayat ini menyoroti respon positif umat yang patuh secara total. Artinya bahwa mereka tepat melakukan dan melaksanakan seperti yang diperintahkan. Ini menunjukkan ketaatan sebagai bentuk kepercayaan kepada Allah dan keteraturan hidup di bawah pimpinan Allah. Kita mendapati bahwa di sini bukan hanya Musa dan Harun kan? Bukan hanya para pemimpin suku yang melakukan tanggung jawab ini, yang mau mendengarkan perkataan firman, tetapi juga orang-orang Israel. Orang Israel tidak hanya mendengar, tetapi mereka melakukan dengan tepat apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini menunjukkan respon iman yang langsung dan ketaatan tanpa ada kompromi. Lain kali kan kalau mau baking sesuatu, lain kali kok orang kan banyak DP kompromi. Kalau boleh kuat. Tetapi ini umat Tuhan, mereka melakukan itu langsung dengan meresponi dengan tanda bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mereka mau untuk melakukan dengan penuh ketaatan. Ini menegaskan bagi kita bahwa hidup mereka dipusatkan pada Allah dan kehadiran Allah. Meskipun bangsa Israel seringkali disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk kan, tapi bagian ini mereka menunjukkan kepatuhan yang konsisten.
Mereka menjadi teladan dalam mengikuti petunjuk Tuhan secara mendetail. Nah, apa pesan firman yang boleh kita ambil dari bagian firman ini? Jadikanlah Tuhan sebagai sumber dan pusat hidup kita. Tuhan menghargai struktur organisasi dan menggunakan manusia yang terpilih untuk menjalankan rencananya secara tertib. Dan karena itu gunakanlah kesempatan yang diberikan bagi kita. Apakah kita sebagai pemimpin, apakah kita sebagai pelayan khusus, apakah kita sebagai UPK Bipra, komisi kerja, sebagai panitia, sebagai tim kerja, untuk bersatu pada tujuan yang sama, saling mendukung, bukan untuk menjatuhkan. Belajarlah dari Musa untuk taat melaksanakan perintah Tuhan. Amat terlebih ini adalah persiapan pemilihan di tahun ini. Dan karena itu ketaatan Musa itu menjadi keteladanan bagi kita untuk melakukan perintah Tuhan. Sama seperti umat, kita pun di tahun ini akan menghadapi penataan bahkan pemetaan di jemaat masing-masing. Itu adalah bagian yang tak terpisahkan dalam jemaat sebagai kepunyaan Tuhan. Dan mari kita belajar sama seperti prajurit perang. Maka gereja dipanggil untuk selalu siap, bukan hanya bicara soal fisik, tetapi juga berbicara soal mental, soal spiritual, untuk ada dalam keteraturan dalam melanjutkan kerja pelayanan periode ke periode. Mari hidup dalam keteraturan, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur. Karena umat Kristen dipanggil untuk menaati firman Tuhan, itu juga merupakan wujud kepercayaan bahwa jalannya adalah yang terbaik. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesempatan. Temanya adalah hitung dan catatlah semua umat. Jadi ini bercerita soal angka, kan, Bapak Pendeta. Jadi malam ini kita mau menyampaikan angka. Tadi kita coba search orang jumlah jiwa sebagai warga Gemim ada berapa. Kita dapati di tahun 2000 awal 2000 mulai 1990 sampai 2000 dicatat di situ hampir 1 juta. Kemudian kita coba cari 2010 ke atas. Angkanya kita berharap ini angka salah, Karena jumlahnya yang dicatat situ sekitar 850.000 sekian. Artinya ada apa Kute di situ? Dari hampir 1 juta kurang 850. Berarti bukan bertambah kan ini, berkurang. Kemudian kita coba cari lagi tahun 2024. Jadi sekitar 10 tahun kemudian. Di situ dicatat, kita harap ini angka salah. Angkanya turun lagi. 830 sekian. Jadi dari kurun waktu 24 tahun ini, kalau sesuai angka itu, orang tak kurang 100 sekian puluh ribu. Ini soal angka ya, kita cuma bilang soal angka. Kita coba perkecil jo ini data dah. Kita lihat di Gemim Betania Tering Tingkulu. Tahun berapa ya? 2010 kalau tidak salah. Kakak kita ada 500 sekian kalau tidak salah ya. Kemudian kita lihat di warta minggu ini 2026 ternyata 490 sekian orang kakak. Itu berarti berkurang kan?
Kalau mau dicoba dirata-ratakan, setiap Jumat ada pengurangan sekitar 10 sampai 20 kakak dikalikan 1000 sekian jemaat, ya mungkin data ini hampir, apa mau bilang, hampir apa ya istilahnya, berbanding lurus lah. Kemudian yang mungkin menjadi gumul kita terkait dengan angka presentasi kehadiran dalam beribadah di gereja kita yang sekian tahun orang dapati cuma di 35% sekian toh. Artinya dari kondisi ini ada banyak pertanyaan di sini, Bu. Sebagai warga gereja Masjid di Minahasa, kalau kita memahami hitung dan catat artinya ada maksud. Kenapa mesti hitung? Kalau tadi dijelaskan kan mau cari tahu sebenarnya berapa kekuatan dan itu didapatkan. Kalau berkaca dari angka-angka tadi, ada sesuatu yang menurut saya yang mungkin perlu orang renungkan lagi. Kenapa angka-angka itu seperti itu? Ibu kemarin hari jadi ke 35. Artinya kalau kita lihat dari tahun itu, ibu lahir di Torang Petop mungkin sebagai warga Gemi jumlahnya. Tahun 91 tuh. Jadi kalau coba merenungkan ini, jujur kami sebagai pelayan khusus merasa bahwa ada banyak hal yang mungkin belum orang lakukan secara maksimal. Tidak saling mempersalahkan siapa, tapi dengan jumlah pelayan khusus yang banyak, tetapi jemaatnya berkurang. Ini sesuatu yang harus orang renungkan bersama. Ini dari sisi angka, Bu. Kemudian kalau kiranya orang so tahu orang pe kondisi ini, maka langkah konkret apa yang orang mesti lakukan? Jujur saya tidak terlalu konsen ke apa istilahnya mau pemilihan, bukan itu. Walaupun tadi dijelaskan seperti itu. Saya lebih konsen ke kondisi ini untuk sesungguhnya menjadi perenungan bersama sebagai warga gereja. Supaya kalau orang semakin tahu lemah kita di mana, kurang kita di mana, mungkin itu yang orang harus push, orang ubah, orang lakukan model pendekatan yang terbaru atau seperti apa. Artinya tidak hanya dari sisi angka orang bertambah, tapi pemahaman iman juga orang harus bertumbuh. Kira-kira seperti itu. Kalaupun akan ditanggapi silahkan. Kalaupun ini menjadi perenungan orang bersama, enggak apa-apa. Tetapi sekali lagi saya lebih concern ke ada sesuatu yang orang harus lakukan. Tidak terkait dengan misalnya tahun ini ada kegiatan apa pemilihan. Jadi untuk angka ini kita bilang mungkin ini orang harus lebih melihat ini sebagai sesuatu yang perlu dilakukan oleh gereja kita, melihat ini, merenungkan lagi, mencari mengapa seperti ini. Makasih. Memang bacaan ini dalam bilangan 1 ayat 1 sampai 54 bagaimana perintah Allah itu kepada Musa dan Musa melakukan tepat seperti yang diperintahkan, sehingga dalam proses makna firman kita
dalam berjemaat, maka ini patut kita ambil sehingga taatan itu sangat perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ilmu pengetahuan sumbernya ada di Alkitab. Ketika saya cermati, oh ternyata rupanya bacaan ini ada DP ilmu. Jadi kalau ilmu manajemen bicara tentang fungsi manajemen, ternyata sudah dilakukan oleh umat Israel jauh sebelumnya. Ilmu manajemen itu lahir. Fungsi perencanaan ada, fungsi pengorganisasian dari beberapa suku tadi itu, siapa DP pemimpin, siapa yang mau catat tuh banyaknya suku ini, baru ada fungsi melaksanakan tepat seperti yang direncanakan oleh Allah. Dan kontrol. Jadi rupanya ilmu manajemen itu dia bersumber dari Alkitab. Itu makna yang kedua. Yang ketiga adalah Tuhan Allah mau supaya umat Israel ini melakukan dengan tepat tapi juga penuh kualitas. Jadi bukan hanya sekedar jumlah tetapi kualitas dari orang-orang ini yang memang betul-betul ahli, betul-betul memiliki keterampilan-keterampilan sesuai fungsinya. Orang Lewi, suku Lewi harus dia menjaga kemah suci. Tadi sudah disebutkan tadi. Punya kualitas. Apa dampak atau apa makna firman dalam kehidupan orang bergereja? Ketika Penatua Henry tadi bilang, orang pe jumlah ada berkurang. Bagaimana membalikkan itu? Kualitas ibadah kita, kualitas bagaimana kehidupan berjemaat, kualitas tata gereja itu tentu orang semua masuk di peraturan dan tata gereja yang baru. Mungkin ada peraturan-peraturan yang sudah dibuat lewat sidang tahunan. Nah itu semua adalah untuk menata supaya ada kualitas. Nah kualitas itu akan membawa umat-umat jiwa-jiwa yang baru. Seperti Ruth dan keluarganya, dia masuk dengan penuh kerelaan, dengan tidak dengan paksaan, tapi dia melihat, oh begini kote itu kehidupan orang-orang Kristen khususnya Gemim. Bagus kote orang mau ikut pada orang. Dengan demikian maka dengan kualitas akan membawa banyak jiwa-jiwa yang datang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan.
orang boleh dengar ini materi di malam hari ini dalam rangka juga tentu saja mempersiapkan orang memasuki orang mau pemilihan di bulan Oktober nanti. Jadi tadi sudah bicara tentang angka, berbicara tentang kualitas. Sehingga mendapati bahwa ada penurunan ataupun kualitas, apakah penurunan ini menyangkut kualitas sebagai jemaat atau kualitas sebagai pelayan. Ya, tetapi saya berpikir bahwa kalau sekarang dalam sensus sekarang ini ada beberapa yang memaksakan diri untuk mencapai angka. Ya, jadi padahal mau bilang tadi kan kualitas. Tetapi ada beberapa yang bikin aturan ya bahwa kalau sojanda kasih masuk jadi DP anak-anak. Supaya sonyana mau jadi satu kakak untuk perhitungan. Seperti itu ada aturan yang masing-masing gereja menerapkannya. Tetapi karena nyanda mau capai ini angka untuk menjadi satu kolom, memaksakan untuk sedang tu janda, sedang tu orang so tinggal di luar, sedang tu so nyanda perlu untuk di sensus, dipaksakan untuk disensus di dalam jemaat itu. Yang akhirnya membuat kualitas pelayanan maupun kualitas kehadiran kuantitas itu Bang menjadi memang dorong begini, ada di kolom udah tulis 21 kakak sedang bikin kunjungan, ya kasihan kuat dorang katu kok so lama ada tinggal di luar, ini le katu da ini dia, ini le begini, begitu banyak alasan untuk membenarkan bahwa jumlah kehadiran itu nyanda maksimal di dalam kolom itu sendiri. Jadi apa yang orang mesti lakukan supaya ini benar-benar angka untuk masuk dalam untuk sensus ini benar-benar murni. Nyanda dibuat-buat sehingga itu mau capai angka yang memenuhi syarat. Sehingga dalam pelaksanaannya akhirnya orang sendiri juga yang kebablasan di tengah-tengah jemaat. Karena angka ini akan mempengaruhi bagaimana orang kewajiban kolom terhadap orang pelayanan di tengah-tengah jemaat. Banyak itu jumlah, tetapi dalam tanggung jawab iman untuk memenuhi segala apa yang sudah orang tetapkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, nyanda bisa capai karena hal ini. Nah itulah tuh saat ini tentu saja menyarankan supaya orang memang dengan jujur, dengan hati yang betul-betul mau melayani sehingga biar jo kalau sebentar memang mau berkurang tuh kolom, mau bergabung tuh kolom 1 dan kolom berapa mau bergabung karena memang so nyana cukup tuh yang real angka itu nyana masalah. Yang penting DP kualitas orang pelayanan sebagai pelayan khusus maupun sebagai jemaat benar-benar prima. Demikian, terima kasih. Sepertinya malam ini begitu menarik tema yang diangkat oleh Gereja Masih Injili di Minahasa. Sebenarnya terima kasih Pak Waka karena Pak Waka sudah menyimpulkan makna apa yang boleh diambil dalam bagian firman yang boleh kita baca tadi. Dan berkaitan dengan pertanyaan dari Penatua Hen dan Ibu Ben tadi memang berkaitan. Tadi sempat saya sudah mencatat di sini apa yang tidak saya sampaikan, tapi bendahara sudah mendahului tadi di sini. Saya sempat mendapati bahwa ternyata di jemaat-jemaat didapati seperti itu. Orang-orang lebih mengutamakan soal angka, kuantitas kan, memperbanyak, padahal kok sudah di sini kan, tapi berusaha. Mesti masuk juga kalau perlu saya masuk. Orang tidak tahu ternyata dia dampak ke depan.
Sehingga muncul apa yang dikatakan oleh Penahen tadi. Ujung-ujungnya mulai lagi lah berkurang, Kang. Lihat kehadiran presentasi di rumah gereja mulai berkurang dan lain sebagainya. Tadi saya pikir-pikir, waktu Penahen katakan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Saya rasa bahwa gereja termasuk secara khusus di Jemaat Gemim Betania itu luar biasa. Langkah-langkah yang boleh diambil sejauh ini. Sebab kalau berbicara tentang langkah-langkah apa yang diambil, kiat-kiat apa supaya itu jemaat boleh datang dalam persekutuan ibadah, selain dari menjawab tadi toh, sudah dapat jawab apa yang disampaikan oleh Penahen, itu juga jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Bendara. Kalau mau bilang orang gereja, artinya bahwa mari orang menghidupkan lagi semangat untuk datang beribadah. Sebab tadi dikatakan oleh Penahen bukan bicara tentang soal angkanya, tapi tentang bagaimana pemberian diri dari jemaat untuk boleh ada. Artinya aktif. Orang hidupkan dulu kelompok-kelompok kecil dalam persekutuan di rumah tangga. Boleh ada persekutuan doa. Tapi juga kita tidak melupakan tentang ini konseling pastoral. Di satu sisi juga kita berbicara tentang kalau jemaat kita ada pengembangan atau inovasi pelayanan dan ibadah, saya rasa Jemaat Betania sudah melakukan itu. Seringkali kita melakukan ibadah di rumah gereja, tapi juga ada bentuk fisik. Orang menggunakan live streaming dan lain sebagainya, itu adalah langkah-langkah gereja. Tapi juga menyampaikan khotbah-khotbah yang relevan, yang aplikatif, yang mampu menjawab pergumulan hidup jemaat sehari-hari. Tapi juga bagaimana orang melibatkan umat supaya mereka secara aktif ada dalam kerja pelayanan. Apakah itu mau jadi petugas ibadah, mau jadi pemain musik, tim kreatif, terutama ini yang menjadi catatan penting ini kaum muda. Sehingga saudara-saudara kita dapat mengatakan di sini bahwa kerja gereja telah dilaksanakan. Tapi yang menjadi penting di sini adalah bagaimana langkah konkret dari pribadi untuk mau memberi diri dalam kerja, terlibat aktif dalam pelayanan dan persekutuan ibadah. Ya, demikian. Demikianlah sesi diskusi telah selesai. Kami berterima kasih kepada pemateri saat ini, Ibu Pendeta Anggreni Lekes Kalalo MTH. Kiranya materi saat ini kami dapat lebih lagi memahami firman Tuhan. Selanjutnya kita akan ditutup dengan doa. Dan doa ini nanti akan dibawakan oleh Nona Melisa Kasenda. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena berkat dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami yang boleh bersama-sama dalam program Kusapa di saat ini boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan lewat apa yang sudah kami terima dengan materi yang telah kami dengarkan tadi. Kiranya ya Tuhan kami boleh mau dan mempersiapkan diri kami dalam pelayanan yang boleh dilakukan ataupun yang dilaksanakan. Kiranya Tuhan kehidupan kami dalam pelayanan ini boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menerangi kehidupan kami sehingga kami juga boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di saat ini kami berdoa bagi pembawa materi kami di saat ini, yaitu Ibu Pendeta Anggreni Lekes Kalalo MTH. Kiranya Engkau memberkati dia secara khusus dalam pelayanannya ya Tuhan.
kiranya Engkau terus memberikan kemampuan bagi ibu yang terkasih. Engkau selalu mengaruniakan dia hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga dia dapat melakukan tugas pelayanan-Mu Tuhan yang ada di Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu dan dimanapun dia berada. Bahkan memberkati juga Ibu Pendeta bersama dengan keluarganya, bersama dengan suami, Bapak Pendeta, dan juga bersama dengan anak-anaknya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kehidupan dari keluarga Lekes Kalalo, dan apapun yang mereka harapkan, apapun yang mereka impikan, kiranya itu diberkati selalu oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau juga memberkati bagi persembahan yang telah kami kumpulkan sebagai tanda ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini, sehingga persembahan kami boleh terpakai dalam pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Dan kiranya Engkau juga memberkati kami Tuhan yang telah memberikan persembahan, tugas pekerjaan kami Tuhan diberkati oleh Tuhan, dan sehingga kami juga boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar juga kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami Tuhan. Kiranya Engkau kawali kami Tuhan, sehingga kami boleh membawa berkat-Mu Tuhan lewat firman yang boleh kami terima dan kami boleh sampaikan kepada orang-orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami kepada-Mu. Kami mau serahkan kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Amin. Puji nama Tuhan, program Kusapa di saat ini sudah selesai dengan segala baik. Dan kita yakin percaya bahwa apa yang boleh kita lakukan saat ini, itu semua diberkati di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih buat Ibu Pendeta sebagai pemateri, Pendeta Anggreni Kalalo Lekes Kalalo, yang boleh membawa kita semua dalam program ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta bersama juga dengan keluarga. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti, baik yang ada di tempat ini, bahkan pun di mana saja Bapak Ibu saudara-saudara berada, biarlah kasih Tuhan akan selalu menyertai kehidupan orang semua. Dan demikianlah program Kusapa ini telah dilaksanakan, dan sampai ketemu di program Kusapa selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.